Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Terbesar, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 48. Yesus bersabda, "Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Yesus bersabda, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku." Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus bersabda, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan aku, ia ada di pihak kamu." Saudara-saudara terkasih, salah satu orang kudus yang dirayakan Gereja Katolik pada hari ini sungguh-sungguh membentuk dirinya sebagai seorang pengikut Yesus. Santo Hieronymus sejak kecil sudah dididik dengan kebiasaan hidup Kristiani dan bekerja keras. Sakramen permandian martir dan para rasul, Hieronymus memilih hidup dalam kesunyian di padang gurun untuk belajar dan meningkatkan hidup rohaninya dengan berdoa dan berpuasa. Berkat kemajuan hidup rohaninya yang besar, ia ditahbiskan menjadi imam. Karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang kitab suci dan kecakapannya dalam bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, Hieronymus ditugaskan oleh Paus untuk membuat terjemahan baru atas seluruh isi Alkitab dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya sangat baik dan disukai banyak orang, sehingga disebut Vulgata, yang berarti populer. Gereja sampai sekarang mengakui terjemahan itu sebagai terjemahan resmi dan sah. Hieronymus dikenal sebagai seorang pembela iman dari berbagai aliran bidan dan pembimbing rohani. Dari segala penjuru, datanglah orang banyak untuk mendapatkan bimbingannya dalam masalah ketuhanan dan kitab suci. Hieronymus terus giat menulis dan mengajar hingga wafatnya, dan diakui sebagai pujangga gereja yang besar. Teladan hidup Santo Hieronymus mengajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus ditunjukkan dengan sungguh-sungguh menjalani hidup rohani dan mencintai kitab suci. Bagi kita yang hidup 2000 tahun setelah masa Yesus hadir di dunia, kitab suci inilah yang menjadi jalan kita mengenal Yesus, ajaran, dan karyanya. Saudara-saudara terkasih, ternyata Yesus tidak mensyaratkan hal-hal yang hebat untuk dinyatakan sebagai muridnya. Yesus hanya ingin kerendah hatian. Mengapa rendah hati menjadi penting? Karena Yesus sendiri sungguh berendah hati dalam ketaatan kepada Bapanya.
Yesus tinggalkan semua yang dimilikinya sebagai Allah Putra. Yesus bersedia menjadi manusiawi ragawi, duniawi, bahkan menderita sengsara dan wafat seperti layaknya manusia. Apa yang bisa lebih diturunkan dari seorang manusia? Kesombongannya. Manusia selalu membanggakan bahwa dirinya lebih dari manusia lain. Aku kaya, kamu miskin. Aku berpangkat, kamu hanya rakyat. Aku sarjana, kamu cuma sekolah dasar. Aku berjasa, kamu tanpa makna. Semangat manusiawi pada umumnya ini sungguh berlawanan dengan semangat Yesus. Itulah sebabnya Yesus tidak menyukai para muridnya yang hendak menyatakan dirinya sebagai murid yang paling dikasihi, yang paling penting, yang paling pandai, yang paling berjasa bagi karya-karya Yesus. Saudara-saudara terkasih, tindakan Yesus yang meletakkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka menunjukkan bahwa memiliki sifat seperti anak kecil itulah yang menjadi ciri pengikut Yesus. Seorang anak kecil tidak pernah mengangkat dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Yang dibutuhkan seorang anak kecil hanyalah rasa aman dan nyaman bersama orang yang mengasihinya. Itu sudah cukup. Yesus hendak mengajak para muridnya untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Semestinya kita selalu merasa aman dan nyaman karenanya. Masalahnya, banyak orang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mereka mencari kekuasaan lain yang dianggap mampu menyelamatkan hidup mereka. Manusia berebutan kekuasaan di berbagai bidang. Dengan memiliki kekuasaan, mereka dapat memiliki uang. Dengan memiliki uang, mereka dapat mengatur banyak orang agar taat kepadanya, agar dapat membeli sebanyak mungkin harta benda. Namun, bukankah umur manusia diatur oleh alam dengan batas waktu? Jika demikian, kemudian kita menjadi sakit, tua, tak berdaya, menjadi sia-sialah semua yang pernah kita kumpulkan tadi. Semestinya kita beriman pada Tuhan mengasihi kita. Ia akan memenuhi kebutuhan kita secukupnya kebutuhan kita. Rasul Paulus pernah mengumpulkan sedikit demi sedikit, tidak akan berkekurangan. Cukuplah kasih Tuhan bagi kita. Inilah spiritualitas seorang anak kecil. Cukup rasa aman dan nyaman bersama orang tuanya. Apakah kita ingin menjadi yang terbesar di antara murid-murid Yesus? Apakah hidup kita mewartakan karya Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sibuk berupaya menjadi murid Yesus yang terbesar. Namun hidup kami jauh dari ajaran Yesus. Kami tidak seperti kanak-kanak yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ajarlah kami menjadi kanak-kanak. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.